Halo, nama saya Esther Prilly Kartikawati. Saya berdomisili di Sidoarjo dan profesi saya sebagai entertainer. Memang dari awal suka nyanyi sih, dari kecil udah suka, udah hobi nyanyi. Waktu di sekolahan sering tampil di acara-acara pentas seni dan kejuaraan di sekolahan. Terus begitu udah lulus sekolah, ada yang cari vokalis, direkrut lah aku. Akhirnya sampai sekarang keterusan jadi nyanyi jadi profesi. Kalau yang udah pure profesional itu sesudah lulus SMA ya. Tapi sebelum lulus SMA itu juga udah, kalau weekend Sabtu Minggu udah nyanyi mana-mana, dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung. Enggak di Surabaya, Sidoarjo aja, di luar, iya luar kota, ya di Jember, Banyuwangi, Malang, terus Madura, ya kemana-mana. Aku tuh ikut genre segala musik, dari pertama ikut dangdut, rock, pop, semua udah, roncong udah, semuanya, pokoknya tak ikutin. Kalau sekarang paling mantep ya pop, ya semua kalangan juga ya. Kalau dangdut mungkin terbatas usia juga. Pertama kali aku nyanyi sendiri sih, belum ikut band. Waktu itu masih ikut festival-festival dan sempat di Jakarta juga. Nah dari Jakarta itu baru aku ngegrup sama band. Waktu itu aku ikut festival, ikut festival Cipta Pesona Bintang di RCTI. Kalau bulanannya aku menang. Terus begitu grand final aku kalah. Kalahnya sama siapa? Almarhum Glenn Fredly. Waktu grand final. Terus nyoba ikut Asia Bagus, udah sempat dikirim ke Singapura juga, tapi grand finalnya juga kalah. Masih berapa ya waktu itu? 25 besar deh kayaknya. Waktu itu yang redek. Soalnya aku waktu ikut kayak misalnya Cipta Pesona Bintang, itu domisiliku masih di Sidoarjo. Jadi aku kesana naik kereta sendiri coba. Iya. Nyoba kesana sendiri. Waktu itu daftarnya didaftarin temanku yang di Jakarta. Tapi begitu hari H kan aku harus berangkat sendiri. Iya. Nah itu aku naik kereta itu sempet ada kenangan lucu sih. Waktu aku naik kereta, tapi bukan waktu Cipta Pesona Bintang. Waktu itu Asia Bagus. Waktu ikut Asia Bagus, aku naik kereta itu misalnya besoknya harus sudah ada di Jakarta. Aku hari ini berangkat. Keretanya itu mogok di Semarang. Untung nggak telat, puji Tuhan nggak telat. Tapi tinggal hitungan jam. Aku berangkat ke studio TVRI ya. Waktu itu Asia Bagus itu TVRI. Tinggal hitungan jam, aku nggak tidur. Kayaknya itu nggak terlupakan. Kalau aku nggak ngelewatin sesi itu juga aku nggak bisa seperti sekarang. Harus dilewatin memang kayak gitu. Kalau profesional yang nyanyi dari kafe ke kafe ya, itu dari tahun 1993. Aku punya prinsip gini ya, kalau Tuhan berikan talenta ke aku dan aku masih bisa
mengembangkannya. Maksudnya masih bisa memakai talenta ini untuk, kan mindset kita jadi berbeda ya, dari hobi sudah jadi untuk penghasilan ya, untuk ini mata pencarian. Nah, selagi aku masih mampu untuk melakukannya, aku masih sehat, aku masih dikasih suara yang bagus, talenta yang bagus, kenapa enggak gitu? Kenapa? Aku punya prinsip kalau selagi aku masih hidup, selagi aku masih bisa berkarya, aku akan tetap menyanyi. Kalau aku melihat ya, reguler itu ada sih beberapa tempat yang kadang kurang menghargai musisi ya, kurang menghargai katakanlah anak band. Kadang mereka melihat itu sebelah mata, sama anak band itu melihat sebelah mata gitu. Kamu cuma gini aja, cuma bisa main gini aja. Maksudnya tidak dihargai, kita ini punya bakat, punya talenta yang sudah kita curahkan. Nah kan kalau misalnya kalau kita nyanyi di satu kafe kan memang take and give. Kita juga membawa tamu, kita juga punya teman yang datang situ juga. Atau juga jasa kita dipakai oleh tempat tersebut, outlet tersebut. Alangkah baiknya kalau saling menghargai, saling take and give gitu. Kadang ada beberapa yang tidak menghargai anak band. Mereka melihatnya kita itu kalangan bawah, tidak melihat dengan sebelah mata. Padahal kita juga unsur penting gitu untuk menunjang entertainment mereka, untuk menunjang tempat mereka agar bisa lebih rame, bisa mendatangkan orang kayak gitu. Nah, maksudnya aku, ayolah kita bekerja sama ya apa enaknya, yang enak gitu loh. Karena kita juga sama-sama saling membutuhkan. Kita juga membutuhkan tempatnya juga butuh kita gitu loh. Jadi jangan sok mereka bosi atau gimana melihat kita itu seenaknya sendiri. Karena aku melihat ada melihat di beberapa tempat itu kayak ke anak band tuh ngasih minum atau ngasih ya jajan atau snack atau makanan itu kurang layak. Nah kayak begitu itu kan ya miris gitu, sakno aku tuh lihat. Ya ampun, ini padahal musisi ini kalau di luar negeri itu begitu harganya mahal, sangat dihargai, sangat pokoknya derajatnya tuh nggak kayak di Indonesia gitu loh. Aku tuh pengen gitu loh, mereka itu juga para pengusaha kafe atau yang punya outlet kafe-kafe itu, ayolah hargailah kita gitu. Kita juga tidak minta maksudnya bayaran mahal, kita juga tahu tempatnya, kita juga tahu tempat ini seperti apa dan revenue-nya seperti apa gitu. Kita juga nggak minta yang terlalu muluk-muluk gitu loh. Tapi paling enggak mari kita bekerja sama yang baik dan kita juga dihargai dengan baik. Seperti halnya kita juga mencari cara bagaimana caranya supaya tempat yang kita main itu ramai. Nama saya Yaya. Oh, kalau amatir ya mulai pas kuliah itu. Iya pas kuliah saya nyambi main musik. Profesional sekitar tahun 1988. Itu main di nightclub. Di nightclub yang namanya lumayan di Surabaya, maksudnya di daerah tengah. Tapi ya saya masih ngegrup sama Mbak Esther juga sampai sekarang. Apanya? Genre saya sebenarnya suka apa ya? Jazz easy listening gitu. Jadi
smooth jazz maksudnya. Ya jazz tapi tidak terlalu yang terlalu nah jazz banget enggak. Jazz pop lah, pop jazz gitu. Kalau mulai profesional ya 88 itu, tinggal ngitung aja sampai sekarang berapa tahun. Iya. Oh, lika-liku ya banyak pastilah. Proses itu kan pasti iya pasti ada. Untuk buah mateng itu prosesnya kan pasti ada. Jadi ya banyak ya. Amatir juga ada waktu kuliah itu saya sempat saya kan kuliah di Ngagel itu PGRI. Waktu itu ada reguler di kebun binatang hari Minggu. Jadi ada panggilan gitu loh maksudnya. Di mikrofon disebarkan di kampus itu. Ya dipanggil orang tuanya gitu loh. Kenapa orang tua saya kok tumben orang tua saya manggil? Ternyata bukan orang tua saya, orang yang kayak manajer gitu loh, manajer bandnya. Iya, mau ada job gitu. Saya tahu. Tak lihat dari atas gitu. Oh Pak. Jadi ternyata itu ya. Jadi sempat teman-teman satu kelas itu. Saya juga loh, kok tumben orang tua saya iya ke situ ya. Ya itu salah satunya. Terus ada lagi yang waktu profesional sama Kosindo sama Mbak Esther ini. Banyak kalau di Bali itu, kita main di Bali, waktu itu di Hard Rock ya, Hard Rock Bali. Jadi Hard Rock itu tempat internasional ya, yang main luar negeri semua. Dan waktu itu band saya Kosindo sama Mbak Esther sampai sekarang itu main di Hard Rock. Tapi kita waktu itu domisili kan di Surabaya. Kalau Mbak Esther tidak pulang, kalau kita yang ini seminggu sekali pulang. Jadi pulangnya itu kita di Terminal Ubung, jadi kelesetan gitu. Jadi nggak tahu orang-orang kalau kita main di Hard Rock, pemainnya di Ubung gitu, terminal gitu. Nunggu elf itu, elf yang arah Gilimanuk ya. Ya itulah ya, suka dukanya itu. Tapi ya kita enjoy aja, menikmati aja. Iya ya ini memang kan di luar kehendak kita ini kan pasti, dan yang kena seluruh dunia juga. Jadi yang bernasib kayak kita seluruh dunia juga, mau musisi, mau pengusaha, mau olahragawan, semua bidang kena. Ya tinggal kita apa ya, positive thinking aja. Ini mungkin Tuhan memberikan apa ya, kayak wabah kayak gini, mungkin mengingatkan kita semua manusia, itu aja. Jadi ya kita ambil positifnya aja, pasti ada hikmah di balik itu. Kita menerima, sabar, ikhlas, itu aja. Kalau kita terlalu mikir yang seperti ini ya, apa ngersulo kalau orang Jawa bilang ya, ngersulo terus itu ya tidak menyelesaikan masalah. Yang penting kita tetap berusaha ya. Di rumah pun apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan aja.